Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Dan seperti biasanya kita akan langsung bertemu dengan Wakil Ketua PCIA Mesir, yakni Mbak Dian Nafi El-Hamimi. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam Mbak Arina. Bagaimana kondisi Mesir saat ini Mbak di tengah COVID yang sebenarnya sudah melandai tapi beberapa juga varian baru bermunculan? Apakah di Mesir sudah lebih baik di sana? Di sini kondisi cukup stabil ya, dan tampaknya masyarakat sudah sangat tidak antusias dengan COVID seperti itu sejak tahun belakangan ini. Jadi aktivitasnya udah kembali normal dan seluruh kader persyarikatan di sana sudah bisa berinteraksi seperti di negara-negara lain ya Mbak Dian ya? Betul. Baik Mbak Dian, bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya Aisyah di Mesir? Ini merupakan salah satu hal yang menarik sekali, mengingat Aisyah di Mesir cukup lama berdiri di sana. Betul, jadi kami untuk diresmikan pertama kali itu pada tahun 2004 dan oleh sebab itu kita termasuk atau mungkin yang pertama di dunia seperti itu. Tapi PCIM-nya sendiri ada tahun 2002, jadi kami di awal itu masih menginduk bersama PCIM. Kemudian pada Agustus, tepatnya tanggal 12 2004 itu kami diresmikan oleh Ibu Hamamah dari pimpinan Aisyah Pusat, seperti itu. Baik. Hal itu karena ya. Sekarang sudah ada berapa anggota Mbak di sana Mbak Dian? Sekarang anggota aktif kami bisa berjumlah 100 ya. Cuman kalau secara data memang mencapai 300 mungkin ya, 300 anggota itu, yang sebagian besarnya dari kami itu karena kebetulan di sini kami belajar, maka anggota kami sebagian besar adalah mahasiswa, seperti itu Mbak. Oh, semuanya adalah mahasiswa. Kalau Mbak Dian sendiri apakah sudah bekerja? Mengingat di sini tertulis Mbak Dian sudah 5 tahun berada di Mesir begitu ya. Apakah bekerja sambil kuliah atau bagaimana? Bisa diceritakan kepada kami? Kalau saya sendiri 5 tahun di sini, kebetulan tahun ini lulus. Jadi emang kami tahun pertama itu ada kelas bahasa, jadi 4 tahun perkuliahan, dan kemarin Juli alhamdulillah sudah lulus. Niatnya mau melanjutkan S2 di sini. Kalau masalah kerja, adalah kerjaan sampingannya. Seperti mahasiswa pada umumnya. Baik, apa saja sekarang aktivitas dari Aisyah di Mesir Mbak? Untuk saat ini tentunya mengingat pesan dari Ayahanda Haidar Nasir, tentu kami sangat geliat dalam mempersiapkan kader-kader ya. Jadi pembinaan kader mulai dari perkuliahan tahun pertama itu kegiatannya seperti kegiatan kajian, kemudian pembekalan ilmu alat dan sebagainya, itu sedang kami geliatkan di sini. Sampai nanti pembinaan kader itu sebelum mereka pulang ke Indonesia. Artinya Muhammadiyah atau Aisyah ini sebagai tempat untuk mengolah kembali apa yang kami dapatkan dari perkuliahan, apa yang kami dapatkan dari majelis-majelis yang ada di Masjid Azhar. Untuk spesifikasinya sendiri, Aisyah saat ini juga sedang memperjuangkan atau merawat TK Aba Kairo. Jadi selain belajar, kami juga mengajar seperti itu, karena mengurus anggota Aisyah itu juga ikut membantu proses KBM di TK Aba. Jadi guru pendamping seperti itu. Baik, ini TK Aba di Mesir juga menjadi salah satu hal yang menjadi keunggulan di Aisyah di Mesir saat ini. Ada 100 anggota di Mesir Aisyah. Apakah juga sering berkonsolidasi dengan PCIM-nya, dengan kader-kader Muhammadiyah di sana? Tentunya kami berkoordinasi dan bahkan bergerak bersama PCIM dalam menjalankan roda persyarikatan ini, baik secara program
maupun kerjasama secara eksternal. Kami selalu bersama PCIM tentunya. Oke. Dan luar biasanya apakah ini kan 100 perempuan begitu ya. Ini merupakan Betul. jumlah yang cukup banyak begitu jika dibandingkan dengan kader-kader perserikatan di negara-negara lain yang mungkin hanya bisa terdiri dari 20, hanya terdiri dari puluhan orang. Ini 100 orang, bagaimana mengelolanya, Mbak? Nah, justru itu tantangannya ya. Iya. Semakin banyak anggota, tentu semakin banyak tantangan. Tapi kami berusaha untuk mewadahinya. Kalau bahasa Ayahanda itu memobilisasi potensi yang ada seperti itu. Jadi orang-orang yang tentu kegiatan utama kita adalah pembinaan kader yang seperti yang saya sebutkan di awal, belajar, kajian dan sebagainya. Tapi kami juga berusaha mewadahi kader yang lain yang memiliki potensi yang lain dengan program-program yang lain seperti kami punya Aisyah Production House, jadi untuk mewadahi minat bakat di bidang keterampilan tangan atau handcraft. Kemudian kami juga punya kegiatan rutin berolahraga, yang memiliki minat bakat di olahraga. Juga kegiatan rutin yang lain seperti karya tulis ilmiah dan sebagainya. Kami berusaha mewadahi setiap potensi yang ada seperti itu. Potensi-potensi yang kami miliki. Baik, untuk pertemuannya sendiri dari 100 orang itu apakah secara rutin, misalnya setiap bulan bertemu gitu dengan 100 orang? 100 orang ini pasti berada di bukan hanya satu kota kan, atau terdiri dari beberapa kota yang tersebar di daerah Mesir begitu kan, Mbak? Atau seperti apa? Mayoritas kami berada di wilayah yang sama, di kota yang sama. Karena kebetulan kami bersekolah di tempat yang sama, jadi kami berkumpul di satu kota yang sama. Gitu. Adapun 100 orang itu kapan akan berkumpul bersama? Biasanya di momen-momen tahunan. Seperti open house. Kalau kita lagi Idul Fitri, pasti itu 100 orang akan datang dan penuh tempatnya. Atau lagi Idul Adha gitu. Atau ketika momen muscap. Baik, untuk rapat-rapat membicarakan tentang rencana, agenda, evaluasi, organisasi, itu diadakan setiap berapa kali sehari? Kalau untuk rapat koordinasi, kami adakan secara per 3 bulan. Per 3 bulan. Kami evaluasi program. Baik. Kami canangkan di awal, setiap 3 bulan kami evaluasi setiap majelis ataupun setiap badan otonom yang ada di bawah Aisyah. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita nanti, Mbak Dian. Kita jeda sejenak. Pemirsa TVMU, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mbak Dian Nafi El-Hamami selaku Wakil Ketua PCIA Mesir. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa pemirsa, bahwa di Mesir sudah ada PCIA yang berdiri cukup lama sekali. Tadi Mbak Dian sudah menceritakan bagaimana organisasi berjalan di Aisyah di Mesir. Ada 100 anggota, ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Ada 100 itu adalah, jika di luar negeri, ini hal yang cukup menggembirakan sekali, kader-kader banyak di Mesir. Mbak Dian, kita lanjutkan perbincangan kita. Apa saja Mbak yang dilakukan, mengingatkan di luar negeri tentu saja tantangan-tantangan untuk mengembangkan persyarikatan, terutama Aisyah sendiri pastilah cukup besar. Apa saja bisa diceritakan tantangan-tantangannya di sana? Tantangan Aisyah sendiri di sini itu karena ketika kita melihat Aisyah di Indonesia diisi dan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang sudah mapan, sudah matang, seperti itu. Berbeda halnya dengan kami yang ada di Mesir, yang mayoritas dari kami itu mahasiswa atau mahasiswi, seperti itu. Jadi tentu tantangannya itu sangat berat, walaupun kami PCIA tertua, tapi ternyata anggota kami adalah anggota Aisyah termuda. Itu memiliki tantangan tersendiri. Kemudian karena waktu kami terbatas juga, sebagai mahasiswi tentunya selesai S1 5 tahun pasti punya keperluan yang lain, atau mungkin ada yang pulang dan sebagainya, menikah dan sebagainya. Itu tentu
merupakan salah satu tantangan untuk kami menjaga keberlangsungan Aisyah di sini, seperti itu. Jadi kadang roda organisasi ini terputus, atau mungkin estafetnya atau transformasi nilainya terputus karena kehilangan tokoh-tokoh di Mesir yang sudah kemudian pulang ke Indonesia, seperti itu. Adapun tantangan kami yang lain di TK Aba, karena TK Aba ini lain daripada yang lain ya. Jadi kami berada di luar negeri, kemudian memang sudah diresmikan oleh pimpinan pusat. Kemudian alhamdulillah kemarin kami sudah berhasil mengurus NPSN sehingga sudah diresmikan pada tahun 2021 oleh Kemendikbud itu sendiri. Tapi sebagai sekolah yang kemudian tidak mendapatkan jatah bantuan operasional seperti itu, karena kami masih sangat sulit untuk mengurus Dapodik itu sendiri. Jadi kami berjalan dengan keuangan yang cukup minim ala begitu kadar ya. yang seperti itu. Ya, kami ingin memberikan pendidikan yang mudah diakses, tapi tentu kami juga membutuhkan bantuan operasional itu. Tapi karena kami di luar negeri, pengurusan Dapodik itu lebih rumit ya. Jadi kami masih berusaha untuk menggolkan itu sehingga kesejahteraan murid, kesejahteraan guru, kemudian sarana prasarana sekolah itu bisa jadi lebih baik. Seperti itu yang sedang kami usahakan di sini. TK Aba sendiri apakah muridnya atau siswanya ini dari warga persyarikatan yang ada di Mesir atau juga dari masyarakat asli dari Mesir juga, Mbak Dian? Kalau untuk masyarakat asli yang murni masyarakat Mesir itu belum ada ya. Tapi kalau untuk semisal ibunya orang Indonesia, ayahnya orang Mesir, itu kami ada. Kemudian kami merambah juga ke putra-putri dari masyarakat Malaysia. Oke. Jadi ada dari Indonesia, ada juga yang dari Melayu gitu, Malaysia begitu. Iya, betul sekali. Luar biasa sekali. Kurikulum yang diadaptasi sendiri, apakah juga diadaptasi dari kurikulum TK Aba yang ada di Indonesia? Atau seperti apa, Mbak? Betul. Kami memadukan kurikulum TK Aba yang ada di Indonesia, kemudian kurikulumnya Kemendikbud. Tapi karena kami di luar negeri, tentu kami punya program-program unggulan seperti bahasa Arab, kemudian hafalan Al-Quran juz 30, hadis, dan bahasa Inggris. Oh, baik. Mbak Tapi walaupun kita di luar negeri ya, tetap anak-anak di TK Aba tetap kita tanamkan nasionalisme. Jadi kita ada satu hari yang kita membaca Pancasila bersama-sama, menyanyikan lagu-lagu nasional. Bahasa yang digunakan berarti menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar dalam kegiatan belajar mengajar, begitu? Bahasa Indonesia. Baik. Yang kita gunakan bahasa Indonesia. Bahasa Arab apakah juga dipelajarin di sana? Atau memang sudah anak-anak ini sudah terbiasa dengan bahasa ya sehari-hari di Mesir menggunakan bahasa Arab, Mbak? Kami bahasa Arab tentu menjadi program unggulan seperti itu. Kita ajarkan anak-anak itu bahasa Arab yang resmi, karena kalau bahasa sehari-hari yang dipakai kadang sama anak-anak kecil itu bahasa Arab bahasa harian ya. Yeah. Tapi bahasa Arab tetap jadi program unggulan TK Aba Kairo. Baik, Mbak Dian bisa memberikan tips begitu, apakah ada beasiswa bagi warga persyarikatan atau perempuan-perempuan muda yang ada di tanah air ini jika ingin belajar juga seperti Mbak Dian di Mesir? Apa yang perlu menjadi catatan atau tips begitu untuk bisa bergerak atau mungkin nanti sekolah di Mesir dan bisa join bersama PCIA Mesir maksudnya? Kalau untuk warga persyarikatan ataupun adik-adik yang pengen ke
sini. Sejak tahun 2016, alhamdulillah kami punya LKP atau semacam mediator atau lembaga belajar yang kami namai Fustat. Jadi kami berusaha untuk menjembatani kader-kader persyarikatan yang ingin menuntut ilmu di Mesir seperti itu, mulai dari bimbingan selama di Indonesia untuk kemudian lolos tes seleksi untuk ke sini, kemudian pendampingan selama di sini, dibina untuk menjadi kader persyarikatan seperti itu, kemudian pulang itu kami sedang mengusahakan juga untuk persebaran alumni di amal usaha Muhammadiyah atau amal usaha persyarikatan seperti itu. Jadi jangan khawatir, bisa dicek juga di Instagram kami punya LKP Fustat, itu pendampingan untuk menjembatani kader-kader yang ingin belajar di Timur Tengah, khususnya di Mesir seperti itu. Nah, itu bagi pemirsa semuanya atau kader-kader muda Aisyah MA begitu ya yang ingin belajar seperti Mbak Dian di Mesir, ada bantuan yang bisa ditawarkan PCIA Mesir yang akan membantu. Bisa dihubungin kontaknya di Instagram. Nanti Mbak Dian dan juga rekan-rekan di Mesir akan membantu teman-teman semuanya, insya Allah. Mbak Dian, kita jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Tentu saja masih bersama saya Arina Nurrahmah dan juga Wakil Ketua PCIA Mesir, Mbak Dian Nafi El Hamami. Mbak Dian, kita lanjutkan tadi perbincangannya cukup seru sekali. Sudah menceritakan bagaimana perkembangan TK Aba di sana dan perjuangan-perjuangan perempuan-perempuan atau Serikandi Muhammadiyah yang ada di sana, lagi sedang menuntut ilmu dan juga mengembangkan dakwah persyarikatan yang ada di Aisyah. Tentu saja Aisyah merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang tentu saja memiliki peran yang cukup besar dalam menjaga dan juga merawat persyarikatan. Nah, ini jelang Muktamar Muhammadiyah nanti di Solo, Mbak, November mendatang. Adakah rekomendasi atau kegiatan-kegiatan pramuktamar yang dilakukan pimpinan cabang istimewa Aisyah di Mesir? Baik, terkait muktamar tentu semarak muktamar ada di segala penjuru, bahkan sampai di Kairo juga semarak muktamar sangat terasa ya. Jadi muktamar ini kebetulan bertepatan dengan peringatan 2 dekade Muhammadiyah Mesir seperti itu. Jadi terasa semakin semarak tentunya. Jadi sejak tanggal 12 Oktober kemarin kegiatan pramuktamar itu sudah berjalan. Jadi di sini ada kebetulan bertepatan dengan Maulid Nabi. Itu kami ada peringatan Maulid Nabi, mengundang salah satu syekh dari Al-Azhar. Hal ini sejalan dengan program kami untuk lebih mendekatkan diri, mendekatkan Muhammadiyah dengan Al-Azhar seperti itu. Kemudian kebetulan besok Jumat itu seperti halnya orang-orang di Indonesia, kita ada Muktamar Ride, kita goes dari wilayah Darosah atau wilayah Masjid Al-Azhar menuju piramid. Baik. Untuk nanti sepedanya sendiri sudah disiapkan sedemikian rupa. Dari 100 orang, berapa orang yang mengikuti goes pramuktamar ini? Kebetulan karena di sini itu perempuan naik sepeda itu aib. Jadi gitu? Iya. Jadi akhirnya yang goes ini nanti dari Muhammadiyah, jadi yang laki-laki. Oh, baiklah. Ini informasi yang cukup menarik sekali begitu ya. Bahwa perempuan di Mesir tidak diperbolehkan untuk naik sepeda begitu. Bukan sesuatu hal yang biasa. Oke. Baik, ini bisa dilanjutkan Mbak, apa saja selain goesmu? Ya, nanti ada goesmu pada besok Jumat, karena Jumat di sini weekend ya. Terus nanti kami menyemarakan tentunya dengan adik-adik TK Aba, akan ada lomba anak-anak menuju muktamar. Nanti kita akan bekerja sama dengan Fatayat NU yang ada di sini. Karena Fatayat NU itu juga punya TPQ. Jadi nanti kita bersama para putra-putri TPQ Fatayat dengan TK Aba akan mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak.
Terus nanti ada webinar diasporamu menuju muktamar nanti. Bertemu dengan para alumni PCIM Mesir yang sudah melanglang buana dan bisa diambil cerita dan ibrohnya. Adapun nanti untuk penutupnya itu ada puncak milad 2 dekade Muhammadiyah Mesir seperti itu, dan diawali dengan khataman atau simaan 30 juz di markas dakwah. Kami juga mempersiapkan banyak hal untuk muktamar di Solo, termasuk karya-karya yang akan kami bawa sebagai pertanggungjawaban pembinaan kader yang ada di sini. PCA Mesir sendiri membawa 2 karya. Yang pertama itu tentang fikih wanita, yang selama 2 tahun belakangan ini intensif kami kaji seperti itu dari kitab-kitab klasik yang ada di sini. Alhamdulillah sudah menjadi 1 buku dan akan kami bawa nanti waktu muktamar di Solo. Adapun satu lagi majalah Safatul Aisyah, atau mungkin perpanjangan tangan dari Suara Aisyah seperti itu. Nanti kami akan meramaikan muktamar dengan 2 karya itu dari Aisyah. Juga ada perwakilan yang nanti akan ikut hadir, dan insya Allah PCIM dan PCIA Mesir akan membuka stand seperti itu nanti waktu muktamar ke-48 di Solo. Jadi boleh diinformasikan nanti stand yang akan dibawa di Solo PCIM Mesir berupa karya, selain karya apa saja informasi yang bisa digali di sana nanti? Oke, selain karya ada potensi kerjasama tentunya dengan kamu yang nanti mungkin bentuknya bisa beasiswa, kemudian akan pulang kembali mengabdi kepada salah satu amal usaha di Indonesia, amal usaha persyarikatan di Indonesia. Ada juga nanti kami bawa produk-produk hasil dari Aisyah Production House yang karya-karya teman-teman di sana tadi ya. Betul. Baik, luar biasa sekali. Ternyata kegiatannya sangat padat sekali jelang muktamar di PCIA maupun PCIM yang ada di Mesir begitu ya. Semaraknya ternyata sampai ke negeri Mesir begitu di sana. Luar biasa sekali. Semoga acaranya nanti goesmu juga lancar, Mbak. Ada rekomendasi yang akan disampaikan nanti, strategi masukan-masukan untuk muktamar Aisyah nanti? Tentunya, karena nanti akan ada perwakilan dari kami sebagai peninjau, dan kemarin kami sudah survei lapangan dan sebagainya menyiapkan. Jadi kita ada tim di Indonesia, ada tim di sini seperti itu. Rekomendasi-rekomendasi yang akan dibawa ke muktamar tentunya sudah kami persiapkan dan akan disampaikan oleh salah satu perwakilan dari kami nanti saat muktamar. Tentunya kita berharap muktamar kali ini menghasilkan banyak hal-hal positif, kemudian dan tersebar untuk seluruh perwakilan Aisyah yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Baik, luar biasa. Adakah pesan terakhir mungkin ya, bukan pesan terakhir, ini semoga saja bukan yang terakhir, masih ada perbincangan yang luar biasa dengan PCIA Mesir. Adakah pesan-pesan khusus bagi kader-kader Aisyah atau NA yang masih di Indonesia dan juga kader-kader Aisyah yang ada di Mesir juga? Mengingat PCIA Mesir merupakan PCIA tertua di dunia, tapi merupakan anggota Aisyah termuda yang ada di dunia juga, merupakan sebuah tantangan untuk kamu. Tapi ketika mengingat Nyai Walidah saat itu membangun Aisyah itu membina pemudi-pemudi yang berusia 15 tahun, itu membuat kami tidak surut semangatnya seperti itu untuk tetap menjaga Aisyah di Mesir ini, kemudian berdakwah sebagai Aisyah di Mesir ini seperti itu, mengingat kami kader Aisyah yang ada di Mesir ini merasa sejalan seperti itu dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Al-Azhar seperti itu.
Jadi kami merasa banyak potensi dan menjadi antara potensi atau tantangan seperti itu. Jadi kami berusaha mengolah tantangan itu menjadi sebuah peluang yang besar, walaupun dengan banyak tantangan yang ada. Jadi jangan pernah surut semangatnya menjadi perempuan berkemajuan dimanapun kita berada, baik di Indonesia ataupun di belahan dunia yang lain. Syiar Aisyah, syiar perempuan berkemajuan itu sejalan dengan nilai-nilai yang akan kita temui di banyak tempat, khususnya apalagi di Mesir ini, apalagi di Al-Azhar ini. Seperti itu. Baik, terima kasih atas harapan dan juga masukan dan juga tips tadi yang diberikan sama Mbak Dia, bagaimana perempuan harus terus berkemajuan dimanapun teman-teman berada, berapapun apapun kegiatannya, kita harus terus semangat dan juga tidak pantang menyerah dan surut untuk belajar dan mau mengembangkan apa yang sudah ada di dalam diri kita. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya di Diaspora pada kesempatan kali ini. Terus sukses di sana, salam buat kader-kader Aisyah yang ada di Mesir, semangat selalu. Jaga kesehatan dan jangan pernah menyerah untuk berjuang. Siap. Ya. Terima kasih, Mbak Arina. Baik, itu tadi pemirsa perbincangan kita dengan Wakil Ketua PCA Mesir, Dian Nafi Al-Hamami. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan salah satu perwakilan dari pimpinan cabang istimewa Aisyah yang ada di Mesir. Bagaimana geliat persyarikatan di sana yang cukup meriah menyambut Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah nanti di Solo. Dan akhir kata, saya Arina Rohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perjumpaan kita di Diaspora pada kesempatan kali ini. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV Mo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.